Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang kembali mempertemukan kita dalam kajian di pagi hari ini. Tayyib, langsung saja kita lanjutkan kajian tauhid kita. Kemarin kita sudah membahas tentang maratibuddin, ya, tingkatan-tingkatan agama, ya, tingkatan-tingkatan agama Islam ila salah satu maratib, yaitu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-Islam, ya, jadi tingkatan agama yang paling pertama adalah al-Islam. Kemudian yang kedua adalah al-iman. Kemudian yang ketiga adalah al-ihsan. Ya, dari sini kita tahu bahwasannya tingkatan yang paling rendah dalam agama kita adalah Islam. Jadi kalau ada seseorang yang melaksanakan arkanul Islam terkait dengan amalan-amalan yang zahir, sebagaimana hadis Jibril ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang Islam, yaitu apa? Engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian salat, zakat, puasa, dan haji. Jadi Islam terkait dengan amalan yang zahir. Sekalipun orang tadi adalah seorang munafik. Jadi kalau ada seseorang yang telah mendatangkan daripada rukun-rukun Islam, dia sholat, dia puasa, sekalipun dia seorang munafik, maka kita katakan dia seorang muslim. Karena urusan hati hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian level yang selanjutnya adalah iman. Ya, ini tingkatan yang kedua. Setelah dia menjalankan, ya, syariat Islam atau rukun-rukun Islam, maka kalau sudah tertancap bagi dirinya suatu keimanan, maka ini terkait dengan amalan hati, maka akan hilang sifat-sifat kemunafikan. Orang yang beriman, ya, akan hilang darinya sifat kemunafikan. Karena dia meyakini bahwasanya iman kepada Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, bahkan iman kepada takdir, ya, maka ini semuanya akan menafikan kemunafikan dalam hatinya. Dari sini kita tahu, ikhwan, perbedaan antara Islam dan iman. Orang yang beriman, ya, sudah pasti dia muslim. Tapi orang yang muslim belum tentu beriman. Ya, orang yang muslim belum tentu beriman. Karena apa? Karena terkadang dia ada sifat kemunafikan. Dia hanya mendatangkan amalan-amalan rukun-rukun Islam hanya secara zahir saja, tapi hatinya barangkali masih ada nifak. Ya, ingkar dan nifak. Dan para ulama menyebutkan, lantas apa perbedaan antara Islam dan iman? Ya, ada yang menyebutkan bahwasannya Islam itu terkait dengan amalan zahir. Itu amalan zahiriyah, lahiriyah, seperti salat, puasa, dan seterusnya. Adapun iman terkait dengan amalan batin, amalan hati. Baik. Kemudian juga ada yang menyebutkan bahwasannya kalau iman, Islam dan iman
datang bersamaan dalam satu konteks kalimat, maka artinya berbeda. Islam punya makna yang berbeda, iman punya makna yang berbeda. Namun jika datang sendirian salah satu dari keduanya, tidak bersamaan salah satu saja, maka mencakup makna yang lainnya. Ya, dari sini para ulama membuat sebuah kaidah, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila lafaz iman dan Islam berkumpul dalam satu konteks kalimat, Islam dan iman berkumpul dalam satu kalimat, maka maknanya berbeda. Maknanya bahwasanya Islam amal zahir, terkait dengan amalan yang zahir, sedangkan iman terkait dengan amalan batin, amalan hati. Kemudian wa idza iftaraqa ijtama'a, jika terpisah antara lafaz iman dan Islam, terpisah iman saja atau Islam saja dalam satu kalimat itu, maka maknanya mencakup yang lainnya. Artinya ketika disebut Islam saja berarti mencakup iman, atau disebut iman saja maka mencakup Islam. Seperti seseorang kita katanya, apakah kamu seorang muslim? Iya, saya seorang muslim. Berarti mencakup juga apa? Keimanan dalam dirinya. Atau sebaliknya kita tanya, apakah engkau seorang mukmin? Orang yang beriman? Naam, saya seorang mukmin. Maka dia mencakup Islam dalam dirinya. Jadi ya teman-teman ya, jika bersamaan lafaz iman dan Islam, maka punya makna yang berbeda. Namun jika disebutkan salah satu dari keduanya, maka mencakup makna yang lainnya. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab Badui, mereka mengatakan amanna, saya beriman. Ya, saya beriman. Kami telah beriman. Maka Allah menegur mereka, qul lam tu'minu, kalian belum beriman, belum masuk level keimanan. Artinya berbeda ya antara iman dengan Islam. Kalian belum mencapai level keimanan. Qul lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkanlah kami adalah orang Islam, baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam. Artinya di sini berbeda ya, makna iman dengan makna Islam. Baik. Oleh sebab itu ya ikhwah, kalau orang sudah mencapai level keimanan, Masya Allah ya, dia akan senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan takut kepada Allah Azza wa Jalla dan senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kemudian di sini kita baca syarah dari Dr. Haisam. Dzakara al-muallifu rahimallahu taala. Muallif di sini membawakan atau menyebutkan dalil syahadati alla ilaha illallah. Dalil tentang kalimat tauhid la ilaha illallah atau syahadat la ilaha illallah. Wa awdaha maknaha, dan beliau menjelaskan tentang maknanya. Wa huwa la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Hadha huwal ma'na as-sahih li hadhil kalimah. Inilah makna yang benar, yang sahih untuk kalimat tauhid la ilaha illallah.
Jadi kenapa kita artikan makna la ilaha illallah? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini penafsiran yang benar dari makna kalimat la ilaha illallah? Karena ditunjukkan dalam sebuah ayat. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Dialah Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang hak. Adapun sesembahan dari selain Allah maka adalah sesembahan yang batil. Ya, sesembahan yang diseru dari selain Allah maka sesembahan yang batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi dan maha besar. Di sini ikhwah, kita tahu beberapa kekeliruan dan kesalahan sebagian orang yang ketika menerjemahkan atau menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita artikan tidak ada sesembahan kecuali Allah, ini keliru. Tidak ada sesembahan selain Allah, berarti menyelisih kenyataan. Karena fakta dan kenyataannya banyak sesembahan yang disembah dari selain Allah. Paham ya? Harus ditambahkan tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Seandainya mereka mengaku itu adalah sesembahan-sesembahan, tapi semuanya itu sesembahan yang batil, yang tidak berhak disembah. Dan hanya Allah ya sesembahan yang hak. Kalau kita artikan tidak ada pencipta selain Allah, juga keliru. Karena hanya di sini apa? Sebatas pengakuan dari sisi rububiyah saja. Tidak ada yang mengatur, yang mencipta, yang memberi rezeki kecuali Allah. Itu juga penafsiran yang kurang tepat. Karena seolah menunjukkan hanya pengakuan dari sisi rububiyah, perbuatan Allah saja. Tidak mengakui dari sisi apa? Uluhiyah. Nah, maka para ulama menegaskan penafsiran yang benar, yang sahih adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Sekalipun mereka mengklaim itu adalah sesembahan. Ya, sesembahan dari selain Allah, mulai dari kuburan, maupun matahari, maupun pohon yang dikeramatkan, maupun berhala, Lata, Uzza, Hubal, dan yang lainnya, terserah kalian katakan sesembahan. Tapi mereka semuanya adalah sesembahan yang batil, yang tidak berhak disembah. Ya, yang berhak adalah Allah Azza wa Jalla. Itu teman-teman ya. Jadi menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan tidak ada pencipta, tidak ada yang mengatur, ya, itu keliru. Atau hanya sebatas tidak ada sesembahan, itu juga keliru. Harus ditambahkan yang berhak disembah, sesembahan yang hak disembah, itu baru benar. Karena banyak ayat yang menunjukkannya di antara surat Al-Luqman di sini. Surat Luqman. Baik. Ya, ini pentingnya ikhwan ya, untuk memahami kalimat tauhid dengan benar. Karena kebanyakan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin, mereka sudah sering mengucapkan kalimat tersebut, namun belum paham apa maknanya. Mereka masih percaya dengan ya Dewi Padi, yang mereka anggap bisa mendatangkan banyak ya panen mereka, atau berlimpah panen padi mereka dengan Dewi Padi tersebut, sehingga mereka memberikan sesajen persembahan. Kemudian mereka menganggap bahwasanya penghuni laut dari kalangan Dedemit, ya Nyi Roro Kidul, atau dewa laut, ya mereka yang telah banyak memberikan panen yang berlimpah kepada mereka, sehingga mereka memberikan sedekah setiap tahunnya. Ya, kemudian mereka juga banyak yang menyembelih di kuburan, menganggap penghuni kubur tadi adalah telah banyak memberikan manfaat, ya, meluaskan rezeki mereka, sehingga mereka banyak beribadah di kuburan. Perhatikan, ini semuanya
bertentangan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika seseorang meyakini atau mengucapkan kalimat tersebut, maka wajib bagi dia meninggalkan sesembahan-sesembahan yang diberikan kepada selain Allah. Karena orang-orang kafir Quraisy dulu paham betul ya kalimat tersebut, maka mereka enggan untuk mengucapkannya. Karena mengucapkannya konsekuensinya adalah meninggalkan sesembahan-sesembahan dari selain Allah. Ya. Maka mereka heran ketika Rasulullah SAW mengajak mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan sesembahan kami hanya satu-satu saja, yaitu Allah saja? Ini sesuatu yang sangat aneh. Ya, maka mereka enggan untuk mengucapkannya. Mereka paham betul. Sampai Abu Jahal, ya dia paham ketika Abu Thalib, ya di akhir wafatnya, detik-detik menjelang wafatnya, ketika ditalkin oleh Rasul SAW, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatun uhajjubika indallah, sebuah kalimat yang sangat akan jadikan hujah di hadapan Allah. Maka apakah kata Abu Jahal? Ya Abu Talib, atarghabu an millati abina, apakah engkau membenci agama nenek moyang kita? Karena Abu Talib faham, karena Abu Jahal faham, ketika engkau wahai Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah, berarti engkau telah meninggalkan sesembahan nenek moyang kami. Berarti engkau telah membenci sesembahan nenek moyang kami. Kau berlepas diri dari sesembahan nenek moyang kami. Maka Abu Jahal faham itu kalimat tersebut. Maka dia terus memprovokasi Abu Thalib agar jangan mengucapkan kalimat tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang kafir Quraisy dulu faham tentang kalimat la ilaha illallah. Baik, ini ya ikhwah ya, pentingnya kita harus belajar tentang masalah tauhid. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat tauhid, ya kita mengatakan bertauhid, namun ternyata kita mendatangkan kita tidak sadar mendatangkan perkara-perkara yang merusak atau yang membatalkan kalimat tauhid itu sendiri. Lihat, wa arada syar'i Allah taala ayu sahihah mafhum hadhil kalimah. Jadi syarh di sini ingin meluruskan pemahaman tentang meluruskan tentang pemahaman kalimat ini. Fi adhanin wa qulubil muslimin, di pikiran dan di hati-hati kaum muslimin. Lihat, syarh ingin menjelaskan secara gamblang agar benar-benar bisa memahami kalimat tauhid ini, agar tertancap dari diri kaum muslimin dalam hati mereka, dalam pikiran mereka. Faqad wasafa syaihu ahlu zamani faqala, maka sungguh Syekh telah mensifatkan pada penduduk di zamannya. Dia mengatakan fal ajabu mimman yadda'il islam, sungguh sangat mengherankan, sangat ironis, mengherankan, mimman yadda'il islam, di antara orang-orang yang mengaku dia seorang muslim atau sudah masuk Islam. Dia menganggap dirinya muslim, wa wala ya'rif tafsiraha min tafsiri hadhil kalimah, namun dia nggak ngerti tentang penafsiran kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah. Ma arrafahu juhalul kufar, padahal orang-orang sebodoh-bodoh sejahil-jahil orang kafir dulu, mereka ngerti tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Bal yadhunnu anna dzalika talaffuz, bahkan dia menyangka bahwasannya kalimat tauhid la ilaha illallah itu hanya sekadar sekadar diucapkan saja, dilafadzkan saja, bihurufiyah, dengan huruf-hurufnya, min ghairi i'tiqadil qalbi, tanpa meyakini dalam hati, li syai'in minal ma'ani, dari makna-maknanya. Nah, inilah kekeliruannya. Jadi sebagian kaum muslimin menganggap kalimat la ilaha illallah itu hanya sekedar zikir yang diucapkan dalam lisan saja, sehingga mereka tetap melakukan kesyirikan. Padahal orang kafir sejahil-jahil orang kafir dulu
mereka orang yang paling paham tentang kalimat la ilaha illallah. Makanya mereka nggak mau mengucapkan itu, karena konsekuensinya harus meninggalkan segala bentuk sesembahan dari selain Allah. Nah, sekarang ini banyak orang-orang Islam yang mereka beribu-ribu kali, bahkan dijadikan zikir rutinan, diucapkan 1000 kali, ya banyak mereka mengucapkan. Namun banyak juga yang nggak paham tentang arti dan makna dan tuntutan dari kalimat tersebut, konsekuensi dari kalimat tersebut, sehingga tetap saja melakukan kesyirikan padahal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, seolah-olah apa? Hanya kalimat tersebut itu hanya sekedar ucapan belaka, zikir yang diucapkan dikunyah dalam lisan saja, ya, tanpa meyakini makna yang dalam kalimat tersebut. Wal hadik minhum yadunnu anna maknaha. Bahkan orang yang paling cerdas di kalangan kaum muslimin sekarang ini, di antara mereka menyangka bahwasanya maknanya la yakhluqu wa la yarzuqu illallah. Tidak ada yang menciptakan dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Bayangkan, orang yang paling cerdas, ya, itu pun mereka memahami kalimat tauhid la ilaha illallah sebatas tauhid rububiyah saja. Kalau hanya tauhid rububiyah saja, orang-orang kafir Quraisy, bahkan yang paling jahil, paling bodoh di antara mereka, juga mereka paham. Coba tanya kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika engkau tanya wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka menjawab Allah. Ya, mereka paham. Wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Siapa yang mengatur seluruh urusan makhluk ini? Mereka mengatakan Allah. Namun nyatanya mereka menjadikan ibadah sesembahan hanya kepada selain Allah. Ini pentingnya memahami perbedaan antara tauhid rububiyah dengan uluhiyah, agar jangan sampai ketika orang memahami rububiyah, namun dari segi ibadah uluhiyah dia berikan kepada makhluk. Ingat, kalau kita meyakini rububiyah Allah, maka dari segi ibadah, perbuatan hamba yang berupa ibadah juga harus diberikan murni kepada Allah. Jangan sampai kontradiksi seperti orang-orang kafir Quraisy, meyakini rububiyah namun ibadah kepada makhluk, kepada pohon, Lata, Uzza dan yang lainnya. Ini ikhwan, ini harus dicamkan baik-baik, harus sering-sering diingatkan agar umat paham tentang kalimat la ilaha illallah. Baik. Kemudian di sini kita baca lagi. Fala budda, ya, fala budda an tashmala syahadatu. Fala budda an tashmala syahadat al-ikhlas ala nafyin wa isbatin. Maka hendaknya, ya, kalimat la ilaha illallah itu harus mencakup, ya, mencakup 2 rukun, nafyin wa isbatin, yaitu penafian dan penetapan. Wan nafyu fi qawli la ilaha. Adapun penafian pada kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan. Jadi kita nafikan seluruh sesembahan dari selain Allah. Ya, tidak ada sesembahan. Nafikan segala bentuk sesembahan dari selain Allah. Karena la disitulah nafiyah lil jinsi. Dalam bahasa Arab, la untuk menafikan segala bentuk jenis sesembahan, apapun bentuknya, apapun rupanya, ya, apapun jenisnya dari sesembahan tersebut, mau jimat, mau raja, mau wafat, mau keris, mau pohon, Lata, Uzza, berhala, apa yang selainnya, pokoknya segala bentuk dinafikan secara totalitas. Wal isbadu fi qawli la illallah, kemudian ditetapkan
Sesembahan yang hak disembah yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi sighatu, dan sighah bentuk ini tufidul hasra wal isbat, ada pembatasan dan penetapan. Haitsu annaha tahsuru wa tusbitul ibadata lillahi wahdah, yaitu engkau membatasi, mengkhususkan dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja, ya, wa tanfiya an ghairihi, dan menafikannya dari selainnya. Perhatikan ikhwan, kalimat la ilaha, di situ ada la ilaha illallah, ada dua rukun. Rukun yang pertama an-nafyu, menafikan segala bentuk sesembahan dari selain Allah. Kemudian di situ isbat, ada penetapan, hanya Allah lah zat yang satu-satunya berhak untuk disembah. Artinya ketika seseorang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka wajib meninggalkan sesembahan dari selain Allah. Ya, jadi kalimat ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Kalau hanya penafian saja, tidak ada sesembahan, berarti ini membantah siapa? Bantahan kepada orang-orang ateis. Karena mereka menganggap tidak ada sesembahan di alam ini, di dunia ini, ya. Kalau hanya penetapan saja, Allah sesembahan, belum tentu menafikan sesembahan yang lainnya. Ya, jadi kalau hanya penafian saja berarti apa? Menafikan sesembahan, berarti tidak ada sesembahan. Berarti kira kayak orang ateis dong. Jatuh ke dalam apa? Pemahaman ateis nanti. Tapi kalau hanya menetapkan saja, belum tentu. Ya, belum tentu seseorang tadi apa? Menafikan sesembahan dari selain Allah. Makanya di situ harus ada apa? Harus ada nafi dan isbat. Kita nafikan semuanya sesembahan dari selain Allah, kemudian ditetapkan hanya Allah lah satu-satunya sesembahan. Itu yang benar. Seperti itu, ya. Jadi benar-benar murni untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, itu maksud pembatasan dalam masalah ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Walidzalika qala al-musannif rahimallahu taala, oleh sebab itu penulis mengatakan, wa tafsiru alladhi yuwaddihuha, dan penafsirannya yang menjelaskannya, wa idh qala Ibrahim li abi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Lihat, ini diantara bentuk atau dalil yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ayat yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Jadi satu ayat sudah saya sampaikan, surat Al-Luqman, dzalika bi anna Allaha al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Itu satu ayat. Ayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis adalah wa idh qala Ibrahim, tatkala Ibrahim berkata kepada abi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya. Apa kata Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah, menafikan segala jenis ibadah dari selain Allah. Ibrahim. Ini penafsirannya. La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Ibrahim di sini apa? Berlepas diri, meninggalkan sesembahan-sembahan yang batil yang disembah oleh kaumnya dan bapaknya, berupa berhala-berhala, Hubal, Lata, Uzza, apapun bentuknya. Kemudian ditetapkan illalladzi fatarani, kecuali dia Allah yang telah memberikan fitrah kepadaku. Dialah yang menciptakanku, dia telah mengatur seluruh alam semesta, yang menfitrahkanku. Siapa dia? Hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, itu ya. Di sini ada nafi dan isbat. Lihat. Bara'atun mimma ta'budun, maksudnya hada makna la ilaha. Inilah penafsiran makna la ilaha, tidak ada sesembahan. Illalladzi fatarani, maksudnya apa? Illallah, itu penetapan. Hanya Allah lah yang hak
untuk disembah. Baik, mungkin demikian ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.